他是那个王林，这不可能！恒毅不能毁在我辈手里。朴男子。 Seperti biasa sebelum mengikuti pembahasan mari buat kopi dan linting bako dadi terlebih dulu agar enjoy dan menikmati saat menonton. Langsung tanpa berlama-lama mari kumpas tuntas. Murid Swabdo memandang semua murid-murid dari Sekte Heng Yue dengan ekspresi rendah lalu berkata kalian semua murid dalam Sekte Heng Yue semuanya bisa datang sekaligus untuk melawanku. Ketika mendengar kata-kata Jopang para murid dari Sekte Heng Yue menjadi gempar bahkan para tetua Sekte Heng Yue mengungkapkan ekspresi jelek akan tetapi di sisi lain nampak tak satu pun dari orang-orang dari Sekte Suandao mengatakan apapun mereka hanya memperlihatkan ekspresi hormat. Tampaknya status orang ini tidak rendah di Sekte Suandao penatua Wao yang terbatuk lalu berkata teman Huang Longong ini jeng dia adalah murid utama Sekte Suandao kami. Biarkan satu pertandingan ini menentukan segalanya jika salah satu murid Sekte Heng Yue Anda dapat bertahan selama 10 detik maka Sekte Heng Yue Anda menang mendengar itu mata Jang Kuang berbinar dia menggerakkan tubuhnya dia mendarat di atas arena lalu berkata anak yang sombong aku akan melawanmu. Jopang lalu berkata kamu tampaknya berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi tetapi kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya dan kamu sebenarnya berada di lapisan ke-8 saat Jaupeng mengatakan itu cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian melambaikan tangan kanannya lalu tiba-tiba seekor ular hitam melompat keluar dan tumbuh menjadi ular piton raksasa kepala besar ular piton itu menatap dingin ke arah Jang Kuang kemudian dia membuka mulutnya lalu menghirup itu seketika menghasilkan kekuatan hisap yang tak terbayangkan. Hisapannya sangat aneh itu hanya mempengaruhi Jauh Kuang dan tidak kepada orang lain yang Kuang nampak tidak memiliki kekuatan untuk Uke melawan bahkan sebelum dia bisa menggunakan teknik apapun tubuhnya nampak tertarik dan tersedot ke arah mulut ular piton itu. Jopang mencibir dia mengangkat tangan kanannya dan meraih leher Jang Kuang lalu dia berkata kembalilah dan berlatihlah selama beberapa lusin tahun sebelum kembali mencari saya setelah mengatakan itu Jopang langsung melemparkan Jang Kuang dengan tangan kanannya murid berpakaian ungu terakhir yang tersisa pergi untuk menangkap Jang Kuang tetapi tidak mampu melawan kekuatan tersebut jadi mereka berdua meluncur di tanah untuk jarak yang sangat jauh. Sebelum akhirnya berhenti melihat itu hati Huang Long sangat pahit murid kepala Sekte Suandao itu terlalu kuat berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya orang ini setidaknya berada di lapisan ke-10 kondensasi Qi dia pasti memiliki sebuah jimat yang dapat menyembunyikan tingkat kultivasinya jadi tingkat kultivasinya tidak diketahui kemudian dia melihat batin di sekitarnya Hang Wei menghela naas dalam bahkan murid kepala yang bersama para tetua formasi inti tidak memiliki peluang bagus untuk menang. Karena dia hanya berada di lapisan ke-10 jika dia kalah dalam pertarungan maka Sek Hang Wei akan kalah total Wang Long tersenyum kecut lalu berkata bagus sepertinya Sek tidak punya harapan cepat beritahu kedua lulur tentang apa yang dikatakan lelaki tua Ouyang sehingga mereka dapat mengambil keputusan jika apa yang dia katakan itu benar maka tidak ada harapan untuk mempertahankan puncak Heng Yue. Namun saat ini di arena Jopang dengan arogan memandang orang-orang di sekitarnya lalu berteriak siapa selanjutnya mendengar itu semua murid Sekte Heng Yue tercengang tak satu pun dari mereka angkat bicara dan semuanya menundukkan kepala menatap tatapan karena tak satu pun dari mereka yang ingin naik arena. Melihat itu Jopang mencibir dia memandang rendah mereka di dalam hatinya namun saat tatapannya menyapu para murid dia tercengang ketika dia menyadari ada satu murid lapisan ketiga yang tidak takut dengan tatapannya yaitu Wang Ling nampak ekspresi Wang Ling tetap tenang saat dia melihat Jeng Jopang. Jopang kemudian menatap Wang Lin dan dengan dingin bertanya apakah kamu ingin naik segera kata-kata Jopang itu langsung menarik perhatian semua orang ketika mereka menyadari bahwa kata-kata Jopang yang ditujukan kepada Wang Lin semua ekspresi mereka menjadi aneh melihat itu. Huang Long menghela napas dalam Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga dan biasanya tidak akan diperhatikan di antara para murid tetapi sekarang meskipun kultivasinya rendah keberaniannya patut dipuji. Saat Jopang melihat Wang Ling tidak menanggapi dia kemudian mencibir masih ada satu yang tersisa Sekte Ngue adalah sekte yang sangat besar namun tidak ada yang berani muncul aku sangat kecewa apakah tidak ada murid yang berani muncul. Mendengar itu penatwu yang berdiri di samping Huang Longong lalu berkata murid saudara laki-laki Sun Wang Lin kamu bisa naik ke arena mendengar itu penatwu akun yang merupakan guru Wang Lin dia tercengang dan segera dia menyadari apa yang sedang terjadi lalu dia berkata dengan marah Dausu meskipun kamu adalah kakak laki-lakiku kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Muridku itu hanyalah berada di lapisan ketiga membiarkannya naik hanya akan membuatku kehilangan muka jangan kira aku tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Murid kepala sekte mereka terlalu kuat jadi kalian semua takut murid kalian akan dikalahkan dan dipermalukan jadi kalian mengirimkan murid sebagai kambing hitam saya menolak menyetujui hal memalukan seperti itu mendengar itu Dausu mengerutkan kening dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu di dalam pikirannya tetapi Sun Daju tidak memberinya wajah apun dan mengatakan semua itu di depan sekte Suandao. Dia mencibir tetapi matanya menatap kepala sekte Huange dan mengirim beberapa pesan menerima pesan itu Huang Long menghela napas dalam lalu berkata adik laki-laki Sun jangan repot-repot bicara lebih banyak Wang Lin kamu bisa naik ke arena saat ini Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berseru sesuai perintahmu dengan itu dia menarik napas dalam-dalam lalu perlahan berjalan maju dan naik ke atas arena. Melihat Wang Lin naik ke arena semua murid sekte Suandao mulai mengejeknya mendengar semua ejekan-ejekan itu wajah master sekte Huang Long nampak tenggelam tanpa berkata apa-apa dia melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi dia tidak punya harapan kepada Wang Lin dia hanya mengirim Wang Lin menjadi umpan untuk mengakhiri pertandingan terakhir.
Dalam pertukaran ini dia sudah menerima kekalahan lagi pula meskipun dia kalah jika berita itu tersebar itu tidak terlalu buruk tetapi jika tersiar kabar bahwa tidak ada seorang pun yang berani melawan dari sektenya maka itu akan sangat memalukan karena tidak ada murid dalam lainnya yang berani naik jadi dia hanya bisa mengirim Wang Lin di belakangnya. Semua tetua sekte Heng Wei itu juga menggelengkan kepala dan berbalik hendak pergi bahkan murid-murid dalam mulai menggerakkan kaki mereka tidak mau berdiam diri hanya untuk kehilangan muka Jopeng yang melihat Wang Lin telah naik ke arena dia dengan arogan tertawa lalu berkata Wang Lin aku bisa menjatuhkanmu dengan satu napas jadi bersiaplah setelah mengatakan itu Jopeng langsung melancarkan serangannya akan tetapi nampak Wang Lin dapat memblokir serangan Japek itu. Melihat itu semua orang tanpa sadar menoleh lalu membeku di tempatnya semua orang yang hadir terdiam Huang Long juga nampak tercengang dia kemudian bergumam ini hatinya benar-benar kacau dan telinga berdengung seolah-olah ada guntur yang mengamuk tepat di samping kepalanya. Mustahil kapan Wang Lin menjadi sekuat ini lawannya adalah murid kepala Seksuando Dausu dia saat ini juga menggosok matanya karena tidak percaya sementara saudara yang orang yang membawa Wang Lin ke sekte Henji juga mengungkapkan ekspresi terkejut dia kemudian berkata ini adalah adik laki-laki Wang yang terus saya suruh untuk bekerja keras dia hanya berada di ranah lapisan ketiga bagaimana ini bisa terjadi. Apa dia adalah Wang Lin orang yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri sampah kata tetua berwajah merah dia juga nampak terkejut dan membuka mulutnya luar biasa sementara penatua lainnya yang bernama penatua Song dia berdiri di sana dan membeku sementara murid perempuan yang bernama tangan kecil Su menutup mulutnya dan dia bergumam bagaimana ini bisa terjadi. Kapan Wang Lin menjadi begitu kuat dia jelas hanya berada di lapisan ketiga sementara saat ini penatua Sun yang bernama lengkap Sun Daju yang merupakan guru Wang Lin itu dia menyentuh kepalanya lalu bergumam ini hanyalah ilusi aku pasti berhalusinasi bagaimana bisa ada ilusi di siang hari bolong apakah itu muridku sementara Jang Kuang dia nampak sudah bangun akan tetapi dia takut kehilangan muka jadi dia berpura-pura pingsan. Namun dia tidak bisa berpura-pura lagi saat dia menatap Wang Lin namun di sisi lain reaksi sekuat reaksi mereka karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Wang Lin dia kemudian memandang Wang Lin lalu dia kemudian memandang Wang Lin lalu berkata kapan ahli seperti itu muncul di antara murid-murid ini. Kenapa para tetua tidak mengirimnya saja daripada mengirimku terlebih dahulu Sara tetua ketiga nampak berkakah tesa itu apakah Wang Lin ini memiliki bakat yang sangat bagus katanya saat ini semua murid dalam masih membeku mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Orang-orang dari sekte Suandao juga nampak terkejut mata penatua yang juga membelalak Jeng adalah jagoan rahasia mereka yang dikenal sebagai jenius nomor satu di sekte mereka kekuatannya yang sebenarnya adalah berada di lapisan kondensasi Qi ketiga. Tetapi saat ini dia benar-benar kalah jika tetua sekte W sendiri yang melakukannya maka dia akan percaya tetapi ini itu hanyalah seorang yang bahkan dianggap sampah oleh sekte Heng Yue sendiri namun apakah itu karena Jopeng ceroboh? Sementara wajah cantik Liu Mi nampak juga menjadi tidak menentu pemikirannya sangat berbeda dengan pemikiran orang lain pada hari pertama Wang Lin sudah menarik perhatiannya dan sekarang dia memandang Wang Lin dengan penuh minat saat ini Jopeng juga telah keluar dari lumpur hitam dia kemudian kembali ke arena lalu berteriak dengan marah Wang Lin itu tidak masuk hitungan saya belum siap dan Anda menyerang lebih awal kita akan bertarung lagi dan kali ini kamu tidak diperbolehkan menyerang lebih awal. Jopeng nampak saat marah karena dia mengira dia telah ceroboh sebelumnya bagaimana mungkin anak lapisan ketiga bisa mengalahkannya kali ini dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dia langsung memanggil ular piton raksasa itu lagi dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika ular piton itu membuka mulutnya lagi akan tetapi sebelum bisa membuka mulutnya Wang Lin langsung menyerang ular piton itu. Seketika ular piton itu mengeluarkan suara rengekan dan kemudian menghilang sementara pipi kanan Jaupeng tiba-tiba bengkak dan dia batuk seteguk darah jaeng kemudian kembali ke atas arena rambutnya saat ini benar-benar acak-acakan dia mengabaikan darah dari sudut mulutnya dia menanggalkan pakaiannya dan lalu melepaskan jimat kuning dari dadanya dan kemudian kultivasinya tiba-tiba meningkat dan rambutnya tergerai di udara dengan cara yang aneh. Pada saat ini Huang Long akhirnya pulih dari keterkejutannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi semakin dia memandang Wang Lin semakin dia menyukainya dia lalu berkata Wang Lin ini ada bintang keberuntungan sekte Heng Wei saya bocah ini sudah menjadi sekuat ini namun dia tidak ingin bertarung. Sebelumnya dia benar-benar perlu dimarahi saya juga perlu menanyainya dengan hati-hati tentang bagaimana dia melakukannya sementara saat ini penatua Sun Sundaju guru Wang Lin dia menarik napas dalam-dalam dia akhirnya pulih dari keterkejutannya lalu berkata Wang Lin ini pasti punya rahasia labu itu pasti bukan satu-satunya. Lin kamu telah menipuku dengan baik penatua Su itu tercengang pertama kali itu bisa dianggap keberuntungan akan tetapi dua pertarungan berturut-turut Wang Ling benar-benar dapat memukul mundur Jopeng namun yang paling mengejutkannya adalah setelah Jopeng melepas jimat kuning kultivasi Jaupeng naik ke lapisan ke-12 yang hampir sama dengannya akan tetapi itu masih dikeluarkan dari arena dengan satu tamparan oleh teknik atraksi Wang Lin berapa level yang telah dicapai oleh Wang Lin ini kata penatua Su. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama akan tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memeriksanya dengan persepsi ilahinya dia tetap saja tidak dapat melihat basis kultivasi Wang Lin saat ini penatua berwajah merah akhirnya pulih lalu berkata ketika Wang Lin diterima di sekte ini sayalah yang menyetujuinya. Sepertinya mataku tidak salah sementara pria Parubaya yang menerima potongan logam milik paman keempat Wang Lin juga nampak berkata takdir ini adalah takdir sepertinya aku dan anak itu mempunyai nasib tertentu atau aku tidak akan mendorongnya untuk bergabung dengan sekte ini.
Saya telah melakukan perbuatan baik untuk Sekte Heng Yue. Saya harus berbicara dengan kepala sekte nanti. Berdiri di sampingnya itu adalah seorang pria parubaya berwajah kuning. Dia mengangguk lalu berkata, saat saya menguji anak ini sebelumnya saya tahu bahwa ketekunannya luar biasa, sepertinya dia tidak normal. Jika dia tidak dicuri oleh Penatua Sundaju, dia mungkin saat ini telah menjadi muridku. Sementara Wang Jo, dia kemudian berkata dengan getir, ternyata dia sekuat ini. Selama ini aku mengejeknya, dia pasti memikirkan cara untuk membalas dendam padaku. Apa yang harus aku lakukan? Sementara mata perempuan nampak berbinar, dia sepenuhnya yakin bahwa Wang Lin telah menyembunyikan kekuatannya. Dia ingat ketika dia mengira bahwa Wang Lin masih lapisan ketiga dan dia mengatakan semua hal emosional itu kepadanya. Wajahnya memerah. Dia kemudian berkata, Wang Lin ini dia benar-benar dia sudah sangat kuat, tapi dia berbohong kepadaku ketika dia mengatakan dia hanyalah berada di lapisan ketiga. Nanti saya harus mendapatkan jawaban darinya, kata wanita itu. Dia berkata sambil menatap Wang Lin, lalu kemudian dia menatap Wang Jo lalu berkata, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara laki-laki Wang Jo? Sekarang adalah waktu bagi saudara Wang Jo untuk pamer, akan tetapi Wang Lin ini terlalu kuat. Dia mampu memukul mundur Zheng keluar arena dengan satu tamparannya. Dan itu tidak hanya sekali tetapi 3 kali berturut-turut. Dia benar-benar melampiaskannya untuk kita semua. Salah satu murid dalam diam-diam tertawa dan memeriksa beberapa murid di sekitarnya dan lalu berkata, Wang Lin ini ternyata berpura-pura lemah, itu terlalu licik, untungnya saya tidak pernah mengejeknya. Okelah, cukup di sini episode 4. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya. Salam.